Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Masyarakat dengan nomor NIM 2021 010209. Di sini saya akan menjelaskan tentang diksi atau pilihan kata. Yang pertama, ada pendahuluan yang terdiri dari latar belakang. Diksi atau pilihan kata merupakan tindakan cara memilih kata-kata yang sesuai untuk menjabarkan suatu gagasan dan bagaimana menggunakan ungkapan atau gaya mana yang paling baik digunakan dalam suatu situasi. Syarat ketepatan diksi untuk mencapai pilihan kata yang baik dan tepat. Yang pertama, dapat membedakan makna denotasi dan konotasi. Yang kedua, dapat membedakan kata-kata yang memiliki ejaan yang mirip. Dan yang ketiga, dapat menggunakan kata hubung yang tepat. Kata yang tepat akan membantu seseorang mengungkapkan dengan tepat apa yang ingin disampaikannya baik secara lisan maupun tulisan. Menurut Wibowo, diksi meliputi persoalan gaya dan bahasa. Dengan gaya dan bahasa diksi yang tepat, akan menjadikan sebuah karya tulis menjadi karya yang indah dan memiliki makna yang sesuai. Perbedaan pilihan kata dapat menimbulkan kesan dan efek komunikasi yang berbeda. Berikut beberapa contoh ungkapan dalam menyampaikan suatu tujuan. Yang pertama, jangan berisik. Diam. Saya harap Anda tenang. Dapatkah Anda tenang sebentar? Ungkapan-ungkapan tersebut mengandung informasi yang sama, tetapi pemilihan kata yang berbeda. Dalam karya ilmiah, diksi dipakai untuk menyatakan sebuah konsep, pembuktian, hasil pemikiran, atau solusi dari masalah. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana menjelaskan pengertian diksi, memahami fungsi diksi, dan syarat ketepatan pemilihan kata. Bagaimana hakikat diksi dalam menentukan pilihan kata pada saat situasi yang resmi dan saat berbicara kepada teman. Dan yang ketiga, bagaimana pembagian cakupan diksi berdasarkan makna kata, panca indera, ruang lingkup, dan baku tidaknya penulisan kata. Tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama untuk menjelaskan pengertian diksi, memahami fungsi diksi, dan syarat ketepatan pemilihan kata. Yang kedua, untuk menjelaskan hakikat diksi dalam menentukan pilihan kata pada saat situasi yang resmi dan saat berbicara kepada teman. Dan yang ketiga, untuk menjelaskan pembagian cakupan diksi berdasarkan makna kata, panca indera, ruang lingkup, dan baku tidaknya penulisan kata. Manfaat dari penelitian ini ialah diharapkan memberikan pengetahuan dan memperluas pemahaman materi tentang pengertian diksi, fungsi diksi, syarat pemilihan diksi, dan menjelaskan hakikat diksi, sehingga dapat memahami dalam pemilihan kata yang tepat pada saat berkomunikasi maupun menuliskan suatu gagasan. Dan juga agar pesan yang ingin diungkapkan tercapai tanpa adanya kesalahpahaman dari pembaca maupun pendengar. Dan juga dapat memperhatikan pemilihan kata yang harus sesuai dengan situasi, kondisi, dan tempat penggunaan kata-kata itu. Selanjutnya pembahasan rumusan masalah pertama. Pengertian diksi menurut KBBI yang disingkat Kamus Besar Bahasa Indonesia. Diksi merupakan pilihan kata yang tepat, selaras dalam penggunaannya, dan memperoleh efek-efek tertentu seperti yang diharapkan. Pilihan kata merupakan satu unsur yang sangat penting, baik dalam dunia karang-mengarang maupun dalam berkomunikasi sehari-hari. Dalam memilih kata yang setepat-tepatnya untuk menyatakan suatu maksud, kita tidak dapat bisa lari dari kamus, karena kamus memberikan petunjuk kepada kita tentang pemakaian kata yang tepat. Selanjutnya ada fungsi diksi. Fungsi diksi yang pertama ialah melambangkan gagasan yang diekspresikan secara verbal. Yang kedua, membentuk gaya ekspresi gagasan yang tepat. Yang ketiga, menciptakan komunikasi yang baik dan benar. Yang keempat, mencegah perbedaan penafsiran. Yang kelima, mencegah salah pemahaman. Dan yang keenam, mengefektifkan pencapaian target komunikasi. Selanjutnya ada syarat pemilihan diksi. Yang pertama, unsur ketepatan.
Kesesuaian kata yang digunakan tidak merusak suasana dan tidak menyinggung orang yang mendengar atau membaca. Dan yang kedua ada unsur kecermatan. Kecermatan merupakan kemampuan pemilihan kata yang cermat diperlukan untuk mengungkapkan gagasan tertentu untuk menghindari penggunaan kata yang membazir. Contohnya ialah penggunaan kata yang bermakna saling secara ganda. Dan yang terakhir ada unsur kesesuaian. Bentuk kesesuaian diksi terkait dengan penggunaan ragam baku, menggunakan kata yang lebih sopan, atau sesuai dengan konteks keadaan sekitarnya. Pembahasan rumusan masalah kedua ialah hakikat diksi. Hakikat diksi mempunyai dua syarat, yakni ketepatan dan kesesuaian. Ketepatan merupakan kemampuan untuk bisa mewakili suatu gagasan secara tepat. Pemilihan kata yang tepat dapat menjamin tersampainya suatu maksud secara tepat sesuai dengan situasi yang dihadapi. Kesesuaian ialah merupakan pemakaian kata yang cocok dengan situasi kebahasan tersebut. Contohnya, pada saat situasi yang resmi, pemakaian kata yang digunakan harus berbeda dengan pilihan kata yang digunakan pada saat berbicara kepada teman. Contohnya, harus menggunakan kata yang baku, sopan, dan sesuai dengan kaidah kebahasaan Indonesia. Menurut Sitorus, ada beberapa pembagian dalam cakupan diksi. Bagian tersebut berdasarkan makna kata, panca indera, ruang lingkup, dan baku tidaknya penulisan kata. Berdasarkan makna kata, terdiri dari makna denotasi yang merupakan sebuah kata yang memiliki arti sebenarnya dan apa adanya seperti yang sehari-hari kita gunakan. Contohnya ialah Rina mengangkat tangannya ketika dipanggil ibu guru. Mengangkat tangan dalam konteks ini bermakna sebenarnya, yaitu melakukan angkat tangan. Yang selanjutnya ada makna konotasi. Makna konotasi merupakan sebuah kata yang mengandung makna kias atau bukan kata sebenarnya. Tujuan dari makna konotasi untuk memperindah kalimat ungkapan pada suatu kata. Contohnya ialah karena besar kepala, Reno dijauhi teman-temannya. Besar kepala bermakna yang sama dengan sombong. Selanjutnya ada sinonim. Sinonim merupakan dua kata atau lebih yang pada asasnya mempunyai makna yang sama tetapi bentuknya berlainan. Contohnya adalah Anita memiliki paras yang sangat cantik, sehingga membuat semua laki-laki di sekolah merasa kagum saat melihatnya. Kata paras memiliki arti yang sama dengan wajah. Selanjutnya ada antonim, yang merupakan suatu kata yang artinya berlawanan satu sama lain, yang biasa sering kita sebut lawan kata. Contohnya adalah, dia bukan anak yang jujur karena sering berbohong. Dalam hal ini, kata jujur dan berbohong mempunyai arti yang berlawanan. Selanjutnya ada homonim. Homonim merupakan relasi makna yang memiliki hubungan sama tulisan, sama nama, sama pengucapan, namun berbeda artinya. Yakni contohnya pada kalimat bulan Februari aku berulang tahun. Dalam kalimat ini, makna bulan yang berarti bulan dalam periode kalender. Selanjutnya ada kalimat gerhana bulan berlangsung selama 3 jam 28 menit. Dalam kalimat ini, makna dari bulan ialah bulan satelit alam. Selanjutnya ada homofon. Homofon merupakan kata-kata yang memiliki bunyi sama atau pengucapan yang sama, namun bentuk dan maknanya yang berbeda. Berikut ini ada contoh kalimat Bang Joseph membeli motor baru. Dalam kalimat ini, Bang memiliki arti panggilan untuk orang yang lebih tua. Contoh yang kedua ialah dalam kalimat Dina bekerja di bank. Bank di sini diartikan sebagai nama dari suatu tempat. Selanjutnya adalah homograf. Homograf merupakan kata-kata yang memiliki bentuk atau tulisannya yang sama, tetapi pengucapan atau pelafalan dan memiliki makna yang berbeda. Contohnya ialah kata mental. Mental di sini
huruf E dibaca seperti kata permen, yang berarti mental, yang memiliki arti batin dan watak manusia. Contoh kata yang kedua, mental. Huruf E dibaca seperti kata terang, yakni mental yang memiliki arti terpelanting atau terpental. Selanjutnya ada hiponim. Hiponim merupakan ungkapan yang biasanya berupa kata, frasa, atau kalimat yang maknanya dianggap bagian dari makna suatu ungkapan lain. Contohnya, beo tercakup dalam kata burung. Lalu beo berhiponim dari kata burung, dan burung berhipernim dengan kata merpati. Selanjutnya, berdasarkan panca indera. Berdasarkan panca indera terdiri dari abstrak dan konkret. Abstrak merupakan kata yang sulit dibayangkan dengan panca indera. Contohnya ada kesejahteraan, kemakmuran, keadilan, dan sebagainya. Lalu konkret merupakan kata yang maknanya dapat dibayangkan dengan panca indera. Contohnya rumah, mobil, motor, dan sebagainya. Lalu berdasarkan ruang lingkup. Ada kata umum dan kata khusus. Kata umum merupakan makna kata yang masih mencakup beberapa makna lain yang bersifat spesifik. Contohnya kendaraan, buah-buahan, binatang, melihat, dan sebagainya. Kata khusus memiliki kata yang lebih spesifik dari suatu kata yang bersifat umum. Contohnya ada mobil, motor, bus, apel, jeruk, kambing, sapi, dan sebagainya. Lalu berdasarkan baku tidaknya penulisan kata. Kata baku merupakan kata yang digunakan menurut pedoman atau kaidah bahasa yang sudah ditetapkan. Kata baku sering dipakai dalam kalimat resmi atau ragam bahasa baku, baik itu melalui lisan maupun tulisan. Kata baku juga merupakan kata yang sudah benar dengan aturan atau ejaan kaidah bahasa Indonesia. Kata baku bersumber utama dari bahasa yaitu dari kamus KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Selanjutnya, penutup dan kesimpulan. Kesimpulannya ialah pemilihan kata yang tepat akan membantu lawan bicara atau pembaca lebih mudah memahami pesan yang disampaikan. Diksi juga merupakan kemampuan dalam menemukan bentuk yang sesuai dengan situasi resmi. Nilai dari suatu rasa yang dimiliki kelompok masyarakat, pendengar, dan pembaca. Sarannya adalah pada penelitian ini diharapkan dapat memahami tentang penggunaan kata yang tepat dan digunakan dengan sebaik-baiknya. Pilihan kata yang kurang tepat dalam berkomunikasi dapat menimbulkan kesan dan efek komunikasi yang berbeda. Kesan dan efek itulah yang perlu diperhatikan dalam berkomunikasi. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.